Semua, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube aku. Dan sebelumnya di sini aku mau minta maaf karena akhir-akhir ini aku jarang banget upload video karena ada beberapa kesibukan yang dari berangkat pagi pulangnya malam, jadi nggak sempat gitu. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video perlengkapan baby aku yang beberapa bulan ke belakang. Jujur aku kaget banget karena banyak yang komen, pokoknya banyak pro dan kontranya gitu. Nah, di sini aku mau meluruskan semua barang-barang yang semua perlengkapan yang aku persiapan kemarin. Nah, sebenarnya sih untuk perlengkapan itu beda-beda ya gitu kan. Ada yang maunya gini, maunya gini. Jadi tergantung dari kitanya gitu. Nah, di sini aku udah catat beberapa barang-barang yang sebenarnya penting gak penting untuk bayi atau untuk bayi baru lahir. Cuman kebanyakannya ini menurut pengalaman aku, ini tuh penting banget. Nah, karena untuk antusias perlengkapan bayi sekarang itu lagi boom banget gitu ya, karena pandemi juga, jadi kebanyakan kita itu belinya tuh online. Terus juga banyak banget untuk perlengkapan yang kemarin itu, banyak yang komen, banyak yang DM ke aku untuk di free love-in baju-baju anak aku. Untuk sekarang mungkin aku nggak dulu, karena kebetulan ini aku anak pertama, jadi mungkin aku bakal simpan untuk anak aku kedua nanti gitu ya mams. Jadi mohon maaf banget buat mams yang udah komen, udah DM aku di Instagram untuk minta si baju-bajunya itu di free love, mungkin nggak dulu ya mams. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, teman-teman boleh dong di subscribe dulu di bawah karena subscribe itu gratis. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi di sini aku udah rangkum semuanya. Di sini ada 16 perlengkapan bayi yang penting dan gak penting. Ini semuanya kebetulan udah aku catat dan udah ada barang-barangnya di depan aku. Nah, yang untuk yang pertama di sini ada baju tidur. Nah, untuk baju tidur ini menurut aku mams harus siapin yang up size gitu. Jadi size 1 atau 2 size besar di atasnya karena pertumbuhan bayi itu cepet banget mams. Di sini anak aku udah masuk 4 bulan dan untuk baju ukuran 6 sampai 9 bulan itu ada beberapa yang udah masuk, udah kepake gitu. Dan ternyata pas aku beli gitu ya, pengalaman aku beli-beli baju, ternyata untuk ukuran 3-6 bulan, 6-9 bulan, ternyata ada beberapa ukuran yang beda-beda tipis gitu. Nah, ada juga beberapa baju-baju yang udah aku beli itu udah kepake sama anak aku yang umurnya baru 4 bulan gitu mams. Jadi menurut aku sih mams harus siapin 1 atau 2 ukuran lebih besar dari baju newborn karena pertumbuhannya tuh benar-benar cepat banget. Oke, yang kedua, mams harus siapin baju rumah, kayak baju santai gini. Kenapa sih harus siapin baju santai? Karena untuk baju santai menurut aku penting banget, karena cuaca sekarang itu kadang panas, kadang hujan, pokoknya nggak nentu banget untuk cuacanya. Jadi untuk perlengkapan yang kedua, baju rumah, ini penting banget menurut aku. Oke, mungkin sebagian ada teman-teman yang tanya baju merek untuk bayi itu apa. Kebetulan selama pengalaman aku di sini aku beli dari Little Farmer House, beli dari Kiki Pop, terus juga beli dari Sunozi atau Little apa ya namanya, kayak Little apa gitu. Terus juga untuk bayinya itu dari Fluffy. Nah, untuk Fluffy itu bener-bener bahannya menurut aku tuh halus, terus cocok aja gitu buat kulit si bayi. Nah, yang ketiga yang aku siapin itu adalah bedong atau swaddle. Kenapa aku siapin bedong atau swaddle? Karena ini menurut pengalaman aku ini bermanfaat banget. Jadi waktu itu umur anak aku baru lahir sampai 40 hari itu, mungkin untuk sekarang juga ini masih aku pakai, cuman nggak semuanya banget gitu kan ya, nggak setiap hari. Jadi ini tuh berguna banget menurut aku untuk alas tidurnya dia, jadi supaya nggak perlak aja gitu. Nah, untuk swaddle ini banyak macamnya, ada yang panjang kayak yang aku ini, terus juga ada yang instan. Nah, untuk yang instan aku nggak rekomendasiin karena itu bener-bener kepakainya tuh nggak lama banget.
Jadi aku lebih ngerekomendasiin swaddle atau bedong yang kain kayak gini gitu, panjang kayak gini. Jadi ini tuh berguna banget, sampai sekarang ini masih aku pakai ya. Untuk bedongnya aku pakai merek dari Libby, terus ada beberapa merek juga. Ini yang bagus. Nah yang bagus dan lentur menurut aku dari Libby sama dari Little Farmer House gitu kalau nggak salah. Dari Boho Baby. Nah dari Boho Baby itu untuk bahannya bagus banget, halus. Nah yang keempat di sini ada selimut. Ini selimut wajib banget. Terus juga untuk selimut jangan yang terlalu tebal, jangan yang terlalu tipis juga. Terus kalau misalkan untuk pemakaian selimut ini harus benar-benar pengawasan kita itu, karena bayi itu kan kadang-kadang tangannya kemana-mana gitu ya. Nah jangan sampai si selimutnya itu nanti nutup mukanya atau nutup hidungnya kayak gitu. Dan untuk merek selimutnya bebas ya, apa aja, pokoknya selimut untuk bayi. Oke, yang selanjutnya sekarang kelima. Di sini ada diapers. Nah untuk diapers, karena untuk bayi itu kan ada apa sih namanya tuh, popok kain. Nah untuk popok kain kemarin aku beli lumayan banyak, karena pada waktu itu sangat-sangat berguna banget, apalagi pas musim hujan habis, bingung kan harus pakai apa. Nah kebetulan aku kemarin hampir beli 2 lusin, jadi alhamdulillah dari pengalaman aku itu benar-benar bermanfaat banget. Kenapa sih aku pakai popok kain? Jadi pas waktu bayi, pas di rumah aja sampai 40 hari itu aku lumayan pakai popok kain dulu. Karena di sini juga aku lebih nurut ke mama aku, katanya kalau misalkan bayi itu kalau masih terlalu bayi gitu ya, baru lahir, mendingan pakai popok kain aja dulu gitu. Tapi untuk sekarang aku pakai diapers yang celana kayak gini. Yang keenam di sini ada termometer. Nah untuk termometer di sini aku menyiapkan yang digital aja. Menurut aku sih yang digital juga lumayan akurat, lumayan membantu kalau misalkan si anak badannya lagi kurang fit gitu. Jadi kita kelihatan berapa sih suhu badan si anak. Tapi kalau misalkan moms mau beli yang lebih bagus juga nggak apa-apa. Yang ketujuh di sini ada bak mandi. Nah untuk bak mandi kemarin kan aku beli sama yang kayak jaring gitu, kayak gini. Sebenarnya sampai sekarang ini belum sama sekali aku pakai. Nah karena pas awal-awal ngemandiin anak aku itu sama neneknya, dan neneknya lebih enak langsung gitu ya, langsung di baknya gitu. Jadi untuk si jaring ini sampai sekarang aku belum sama sekali belum pakai, belum aku cobain. Mungkin nanti kalau misalkan bayinya udah bisa duduk gitu ya, udah bener-bener bisa duduk itu mungkin nanti bakalan kepake. Jadi menurut aku kalau misalkan masih bayi nggak harus deh. Untuk yang ke-8 di sini ada handuk. Nah untuk handuk di sini aku ada beberapa untuk menyiapkan handuk, lebih dari 2, karena pas kita pakai pas ngemandiin bayi, karena pas kita ngemandiin bayi itu misalkan udah gitu ya lagi di baju terus tiba-tiba dia pipis harus ganti handuk. Jadi di sini aku siapin 2 handuk. Untuk yang ke-9 sampo, sabun, terus ada juga lotion. Itu sebenarnya gimana moms mau pakein, dan untuk mereknya juga itu bebas, apa aja yang menurut si kulit bayinya itu cocok. Yang ke-10 di sini ada perlak. Nah di sini aku perlaknya pakai dari Little Farmer House. Motifnya juga lucu-lucu, terus bahannya juga lumayan halus. Nah kalau misalkan untuk perlak, karena bayi itu sering banget pipis, apalagi kemarin aku kan pakai popok kain, jadi untuk perlak ini benar-benar berguna banget buat aku moms. Nah untuk yang ke-11 di sini ada gendongan. Nah untuk gendongan sebenarnya banyak banget macamnya, tapi di sini aku nggak beli kayak yang apa ya yang namanya, yang dibelit-belit gitu. Di sini aku beli yang instan aja, yang kayak gini. Terus kadang-kadang juga aku pakai yang dari, kalau bahasa Sundanya tuh samping, kain jarik gitu. Jadi untuk gendongannya aku lebih nyaman yang gendongan kayak gini atau kain jarik kayak gitu ya. Nah yang ke-12 di sini ada sarung tangan. Nah untuk sarung tangan sebenarnya ada beberapa orang yang bilang penting nggak penting. Nah menurut pengalaman aku kemarin, untuk si sarung tangan atau sarung kaki ini bermanfaat banget. Kenapa? Karena
bayi itu dari pas baru lahir sampai 40 hari itu kan kukunya belum dipotong dulu, terus tangannya bakal kemana-mana gitu. Jadi sarung tangan menurut aku ini penting banget, tapi untuk belinya juga jangan terlalu banyak, sesuai kebutuhan aja, karena juga ini kepakainya nggak lama. Yang ke-13 di sini ada botol susu. Nah, botol susu. Kenapa di sini aku siapin botol susu? Menurut aku menyiapkan botol susu itu penting banget, tapi jangan yang terlalu besar juga. Di sini aku yang 60 ml karena anak aku lebih pakai botol minumnya gitu ya, pakai sufor. Jadi botol susu benar-benar aku butuhin banget. Jadi benar-benar bermanfaat banget untuk aku. Terus yang ke-14 di sini ada kasur bayi. Untuk kasur bayi sebenarnya itu opsional banget. Jadi kalian bisa pakai kasur bayi yang box atau yang kayak kasur gitu, bantal kasur kayak gitu. Sebenarnya itu opsional sih menurut Mams, butuhnya tuh yang mana. Kalau misalkan mau anaknya tidur barengan mungkin kasur yang biasa, atau cukup beli aja apa sih namanya itu kayak alasnya gitu. Nah, karena sekarang juga anak aku sama aku tidurnya bareng-bareng, jadi untuk kasurnya itu cuman kepake sekitar 1 bulanan pas masih benar-benar bayi aja gitu, takutnya tuh kesenggol atau apa gitu ya. Jadi untuk kasur bayi kemarin jujur cuman kepake sekitar 1 bulanan. Jadi menurut aku kurang merekomendasiin untuk beli kasur bayi. Mendingan kalian beli yang alasnya gitu, kayak alas kasurnya itu apa ya gitu ya namanya, nanti aku bakalan taruh gambarnya di sini. Nah, itu benar-benar bermanfaat banget, karena jujur anak aku kalau tidur pakai si bed covernya aja itu udah enak, itu udah nyaman karena tidurnya kan bareng-bareng gitu. Nah, yang ke-15 di sini ada pompa ASI sama kantong ASI. Untuk pompa ASI kemarin aku cuman pakai beberapa kali aja karena ASI aku tuh sedikit banget. Terus untuk kantongnya sampai sekarang masih full, belum sama sekali aku pakai. Jadi aku nggak ngerekomendasiin sih buat teman-teman kalau misalkan apa sih namanya ya, belum tahu si porsi asinya tuh seberapa. Kecuali kalau misalkan asinya udah ada rembesan, mungkin ada baiknya juga kalau misalkan persiapan gitu. Nah, untuk yang terakhir, yang ke-16 itu adalah baby bonshare. Nah, untuk baby bonshare kebanyakan ada yang bilang kepakainya tuh nggak lama. Memang sih nggak lama, karena kan bayi itu cepet gedenya, terus juga untuk panjangnya juga cepet tumbuhnya. Nah, kebetulan sekarang anak aku udah 4 bulan, untuk baby bonshare-nya itu masih cukup-cukup aja. Terus untuk kepakainya juga karena mungkin dia udah geraknya tuh semakin apa ya, gerakannya semakin luas gitu, jadi dia lebih enak kayak tidur di bawah aja gitu. Jadi menurut aku untuk kalian yang mau beli bonshare, menurut aku sih pas bayinya masih kecil ya, kalau misalkan mau beli. Kalau enggak juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu untuk perlengkapan bayi yang penting gak penting menurut aku. Di sini aku ngomong sesuai pengalaman aku. Jadi kalau misalkan menurut teman-teman yang ini perlu, yang ini yang enggak, yang ini perlu, yang ini enggak, menurut aku sih itu opsional. Jadi menurut kebutuhannya masing-masing. Di sini juga aku nggak kayak kalian tuh harus beli yang aku beli gitu, enggak gitu ya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video sampai akhir. See you, bye bye di next video.